Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita telah jelaskan bahwa di surat Al-An'am 49 dan 50 bahwa Nabi dan Rasul Muhammad bukanlah malaikat yang diciptakan dari nur. Malaikat kan dari cahaya, berarti dari nur. Tapi Nabi dan Rasul Muhammad adalah manusia yang diberi wahyu. Wahyunya apa? Wahyunya yaitu Al-Quran. Dengan Al-Quran tersebut dapat menerangi umat manusia. Wahyu inilah, Al-Quran inilah yang disebut dengan Nur Muhammad. Nah, lanjut lagi ke Al-Kahfi 110. Katakanlah Muhammad, kalau kau hanya manusia biasa. Manusia biasa berarti manusia seperti kalian. Berarti jasadnya diciptakan dari tanah, bukan dari malaikat yang dari nur. Nah, sekali lagi, bukan malaikat yang dari nur, tapi manusia biasa. Ditekankan lagi, yang diberi wahyu. Wahyunya yaitu Al-Quran. Dengan Al-Quran tersebut dapat menerangi umat manusia, dapat menerangi jalanmu. Dari Al-Quran tadi, inilah yang disebut Nur Muhammad. Katakanlah Muhammad, kalau kau hanya manusia biasa yang diberi wahyu. Kemudian Tuhanmu adalah Allah yang Maha Esa, sesuai dengan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Harus sesuai Tuhanmu. Dan jika kamu mau berjumpa dengan Tuhanmu, maka kerjakanlah amal yang soleh dan beribadahlah hanya kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan apapun. Amal yang soleh dan beribadah kepada Allah itu yang disebut dengan takwa. Takwa itulah yang akan kalian bawa menghadap Allah, yaitu ruh tadi menguasai takwa, jasad tadi menguasai hawa nafsu. Jadi yang dibawa nanti takwa ya. Dan ini juga dijawab oleh surat Al-Ahzab 40. Muhammad itu bukanlah bapak laki-laki dari kalian. Jadi ini ayat ini kenapa turunnya? Ayat ini dulu karena Muhammad itu, Nabi dan Rasul Muhammad punya anak angkat. Anak angkatnya dulu itu menggunakan bin Muhammad, bukan bin bapak kandungnya. Nah, turunlah ayat ini. Jadi secara garis keturunan harus jelas siapa itu binnya. Apalagi hanya merasa-rasa Muhammad adalah bapak dari ruh, hanya praduga. Sudah terbantahkan ini. Nabi dan Rasul Muhammad bukanlah bapak dari kalian, bukanlah bapak dari ruh. Jangankan ruh, yang secara garis keturunan aja harus jelas, apalagi cuma merasa-rasa bapak dari ruh. Ini sudah dijawab oleh surat ini, Al-Ahzab 40 ya. Jadi seperti ini. Di dalam Al-Quran itu di surat 172 dan Al-Hijr 29 bahwa ruh itu ditiupkan. Min ruhi, ruh dari Allah. Segala sesuatu yang dari Allah berarti bukanlah Allah atau bagian dari Allah atau bagian dari zatnya Allah. Bukan. Segala sesuatu yang dari Allah berarti ciptaan Allah. Nah, inilah pemisah. Makanya harus sesuai menjelaskan min ruhi tadi dengan surat Al-Ikhlas. Jangan sampai tidak bersesuaian. Kalau tidak bersesuaian, gagal total. Itu paham? Sesat dan menyesatkan nantinya. Akhirnya apa? Merasa dirimu ada bagian zatnya Allah atau sifatnya Allah. Akhirnya sama saja dengan dirimu mengaku menjadi Allah secara tidak langsung, sadar atau tidak sadar. Sama seperti itu. Akhirnya apa? Sama saja dirimu seperti Fir'aun yang jasadnya utuh tidak diterima bumi. Sama saja dirimu dengan Dajjal yang mengaku dirinya Tuhan. Jadi hati-hati di sini ya. Untuk menjelaskan tentang surat 172 dan Al-Hijr
Al-Hijr 29 itu haruslah bersesuaian dengan Al-Quran. Nah, di sini cara menjelaskannya. Bahwa ditiupkannya ruh tadi, tiup ruh dari Allah, bahwa yang berasal dari Allah berarti bukan Allah, bukan bagian zat dari Allah, bukan nama-nama Allah, tapi ciptaan Allah. Siapakah yang meniupkan ruh? Nah, jawabannya ada di hadis Nabi dan Rasul Muhammad. Pada waktu usia kandungan ibumu 120 hari, ada malaikat yang meniupkan ruh. Nah, kalau ada malaikat yang meniupkan ruh, berarti ruh tadi bukanlah apa? Bukanlah bagian dari Allah atau zatnya Allah atau nama-nama Allah. Jadi berbeda. Karena ada malaikat yang meniupkan ruh sambil membawa 4 perkara yang hanya urusan Allah. Apakah 4 perkara tersebut? Yang pertama adalah ajalmu. Yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah rezekimu. Yang ketiga adalah apa? Amalmu. Yang keempat sengsara dan bahagiamu. 4 perkara inilah yang hanya urusan Allah. Tapi bentuknya ruh Allah jelaskan berdasarkan Al-Quran. Seperti apa cara mengurainya? Bahwa di 172 dan Al-Hijr 29 dijelaskan bahwa ruh itu ditiupkan. Tiup. Tiup itu artinya, hakikatnya tiup bisa kamu rasakan, tidak bisa kamu lihat. Jadi ruh tadi bisa kamu rasakan, tidak bisa kamu lihat. Tidak ada yang bisa melihat ruh. Ruh tadi bisa kamu rasakan, tidak bisa kamu lihat. Sesuatu yang tidak bisa terlihat berarti gaib. Ruh tadi gaib. Kemudian nyambung lagi tentang ruh ditiupkan tadi. Setelah ruh tadi ditiupkan, timbulan ruh dan jasad bersatu menghasilkan nafas. Dengan nafas ini menggerakkan seluruh anggota tubuhmu. Kurang lebih seperti ini. Ruh tadi dengan bersatu menimbulkan nafas. Nafas inilah sebagai energi untuk menggerakkan seluruh tubuhmu. Dengan nafas tadi. Tiup artinya angin. Angin itu artinya apa? Udara. Udara itu artinya apa? Air dalam bentuk gas. Air dalam wujud gas, itulah yang disebut udara. Sesuai surat Al-Furqan ayat 54 bahwa manusia diciptakan dari air. Kemudian ditekankan lagi oleh Allah di surat Al-Anbiya ayat 30 bahwa segala sesuatu yang hidup Allah ciptakan dari air. Kurang lebih seperti ini. Manusia hidup. Manusia terdiri dari ruh dan jasad. Ruh tanpa jasad mati, mayit. Berarti belum hidup. Berarti ayat ini mengarah kepada penciptaan ruh. Bahwa ruh itu ada unsur airnya. Contoh lagi, malaikat dari nur, cahaya. Malaikat hidup. Cahaya tadi, dari cahaya tadi ada unsur airnya untuk menghidupkan. Jin dan setan dari api. Jin dan setan hidup, berarti harus ada unsur airnya untuk menghidupkan jin dan setan tadi. Unsur air inilah yang tidak diketahui oleh orang-orang kafir. Siapakah orang-orang kafir tersebut? Jelas dijelaskan di surat sebelumnya, Al-Anbiya ayat 29, yaitu orang-orang yang mengaku dirinya Tuhan. Karena
Allah itu berbeda dari makhluknya, maka yang mengaku dirinya Tuhan, maka yang mengaku dirinya Tuhan selain Allah. Seperti itu cara menerjemahkannya. Mengaku dirinya Tuhan selain Allah, dan orang itu masuk neraka. Dan orang tersebut disebutlah orang yang kafir. Orang yang kafir itu tidak mengetahui bahwa dulunya bumi dan langit adalah satu yang padu. Dan Allah pisahkan langit dengan bumi. Istilahnya dipisahkan, tinggikan langit tanpa tiang. Dalam kata. Dan dilanjut lagi dengan ayat selanjutnya bahwa segala sesuatu yang hidup Allah ciptakan dari air. Jadi dua yang tidak diketahui orang-orang kafir yang mentuhankan diri tadi. Yang pertama adalah dulunya bumi dan langit adalah satu yang padu. Kemudian segala sesuatu yang hidup Allah ciptakan dari air. Nah, gimana cara menjelaskan surat Al-Anbiya ayat 29 dan 30 ini? Jadi seperti ini. Dulunya bumi dan langit adalah satu yang padu. Jadi bumi dan langit dulu besar. Satu, jadi satu. Satu yang besar. Bumi dan langit itu ada 6 masa. 6 masa ini prosesnya dimulai dari bumi dan langit dulunya adalah satu yang padu. Kemudian dari satu yang padu ini Allah tinggikan langit. Tinggikan langit. Nah, dijawab lagi oleh surat selanjutnya bahwa dulunya bumi dan langit berupa asap. Berupa asap. Kemudian berupa asap ini ada asap berarti ada api. Ada api bisa diasumsikan ada ledakan. Mungkin salah satu teori tentang Big Bang itu benar mungkin. Tapi faktanya dulunya bumi dan langit adalah asap. Ini fakta yang dijelaskan oleh Al-Quran. Jadi dengan ledakan tadi terciptalah alam semesta. Ini masa terciptanya alam semesta. Kemudian alam semesta ini tadi berputar sesuai orbitnya. Bumi berputar, bumi dan langit pun berputar sesuai orbitnya. Kemudian tadi satu bumi dan langit adalah satu. Kemudian ditinggikan, dipecah tadi. Kemudian berputar, bumi dan langit berputar. Yang keempat masanya, masa di mana ditiupnya sangkakala, yaitu disatukannya lagi kita di bumi yang baharu, yaitu di padang mahsyar. Nah, jadi dengan apakah kiamat itu nanti? Dengan kekuatan angin. Kekuatan angin seperti apa? Karena Allah di saat tiupan sangkakala itu menggulung langit seperti menggulung kertas, berarti tiupan angin yang bergulung. Sama seperti sekarang, bumi dan langit berputar pada orbitnya. Kemudian disatukan kembali dengan tiupan sangkakala yang dengan kekuatan angin yang berputar. Disatukanlah kembali seluruh alam semesta dan ruh-ruh tadi yang berkumpul seperti awan tadi di bumi yang baharu. Bumi lagi yang baharu, yaitu padang mahsyar. Nah, kemudian apa kata Allah? Hujan yang turun membasahi bumi yang baharu, yaitu padang mahsyar tadi. Itulah hari kebangkitan. Jadi di bumi kalian dibangkitkan, yaitu bumi yang baharu, padang mahsyar. Nah, setelah kalian dibangkitkan, ditimbang amal ibadahnya, kemudian ditiupkan lagi sangkakala yang terakhir. Jadi sangkakala itu ada 3 tiupan. Tiupan pertama mematikan seluruh yang ada di bumi dan di langit kecuali yang Allah kehendaki. Tiupan kedua
menghidupkan kalian kembali di padang mahsyar. Tiupan ketiga yaitu terciptanya surga dan neraka dan kalian kekal di dalamnya. Jadi manusia akan kekal. Tapi kekalnya manusia butuh proses, yaitu di surga dan neraka. Monggo kalian mau pilih di surga atau di neraka, ya monggo. Itu pilihan hidup. Jadi kita bahas lagi tentang air tadi ya. Manusia diciptakan dari air di Al-Furqan 54. Hewan dari air di An-Nur 45. Tumbuh-tumbuhan dari air An-Nahl 11. Surat Taha 53. Al-Mu'minun 19. Kemudian ditekankan lagi oleh Allah bahwa segala sesuatu yang hidup Allah ciptakan dari air. Nah, gimana proses ruh tadi dari ditiupkan sampai dibangkitkan? Ayo kita jelaskan. Sesuai surat Al-Anbiya ayat 30, segala sesuatu yang hidup Allah ciptakan dari air. Jadi pertama kali ruh tadi Adam tadi ditiupkan. Ada malaikat yang meniupkannya sambil membawa 4 perkara. Ini berdasarkan hadis Nabi dan Rasul Muhammad. Hadis Bukhari Muslim. Nomor hadisnya 2643. Silakan dibaca ya. Sambil membawa 4 perkara. Nah, jadi ruh ditiupkan dari tiada menjadi ada. Nah, ini proses ruh pertama kali. Dari tiada menjadi ada ditiupkan. Kemudian ditiupkan dalam kandungan ibu. Kemudian ruh tadi menyatu dengan jasad jadi nafas. Kamu hidup di bumi yang sekarang. Kemudian prosesnya ruh tadi dicabut kamu dikembalikan ke sisi Allah. Ke sisi Allah, bukan dikembalikan jadi Allah ya, ke sisi Allah. Kembali pada sang penciptanya, bukan kembali menjadi sang pencipta. Keliru itu. Kembalinya sebagai ciptaan. Nah, kemudian ruh yang berkumpul tadi, yang seperti awan tadi, ditiupkan oleh kekuatan sangkakala ke bumi yang baru, di mana kalian akan dibangkitkan di sana. Nah, ditiupkan, kemudian dibangkitkan lagi di bumi yang baru, yaitu padang mahsyar. Nah, setelah itu kalian ruh-ruh tadi akan hidup kekal di surga dan neraka. Nah, ini urutannya, urutan ruh tadi. Jadi harus urut menjelaskan tentang ruh tadi. Dari ruh ditiupkan, asal mulanya ditiupkan, sampai ruh ini kita hidup sekarang, kemudian dikembalikan kepada Allah, kemudian ditiupkan lagi untuk dibangkitkan dengan kekuatan tiupan sangkakala yang kedua. Nah, unsur dari ruh tadi adalah air, karena hujan yang membasahi bumi yang baru, yaitu akhirat. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat tentang air, agar kalian berpikir bahwa perumpamaan hari kiamat dan dunia ini diperumpamakan dengan air, bukan dengan Nur Muhammad. Tapi lihatlah tanda-tanda kebesaran Allah dari makhluk yang Ia ciptakan. Lihatlah tanda-tanda kebesaran Allah dari makhluk yang Ia ciptakan. Jangan melihat tanda Allah dari zatnya, nggak bakalan mampu kalian. Melihat tanda-tanda kebesaran Allah dari makhluknya yang Ia ciptakan aja, kalian aja masih bingung, apalagi sok tahu rahasia Allah. Manakah ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang air? Nah, kita bahas satu persatu ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Inilah beberapa rujukan bahwa kita harus melihat tanda-tanda kebesaran Allah melalui makhluk yang Ia ciptakan, melalui tentang air. Di Al-Baqarah ayat 164 dan 265, Al-An'am 99, Yunus 24, Ibrahim 32, An-Nahl 10, 11, 65, Taha 53, Al-Anbiya 30, Al-Hijr 5 dan 63, Al-Mu'minun 19, An-Nur 45, Al-Furqan 49 dan 54, An-Nahl 60, Al-Ankabut 64, Ar-Rum 24 dan 50, Luqman 10, As-Sajadah 27, Fatir 9, Fatir 27, Fusilat 39, Az-Zukhruf 11, Al-Jasiyah ayat 5, Qaf 9 dan 11, Al-Anbiya 14, Al-Abasyah 25. Inilah ayat-ayat Al-Quran bahwa kalian harus melihat tanda-tanda kebesaran Allah melalui makhluk yang Ia ciptakan, yaitu air, bagi orang-orang yang mempunyai akal dan pikiran. Bagi orang-orang yang mempunyai akal dan pikiran. Sini jelas Fatir 9 bahwa Allah itu menggerakkan angin melalui tiupan sangkakala ke bumi yang baharu, yaitu akhirat. Hujan yang membasahi bumi yang baharu, yaitu padang mahsyar, itulah hari kebangkitan. Dijelaskan lagi di Az-Zukhruf 11 bahwa kamu akan dibangkitkan di alam kubur. Alam kubur itu tanah, berarti di tanah itu nanti kamu dibangkitkan. Tanah yang mana? Tanah yang telah berkumpul jadi satu seluruh alam semesta, yaitu di padang mahsyar. Di sana kamu dibangkitkan. Kemudian dijelaskan lagi oleh Allah di mana bahwa kamu itu dihidupkan di bumi, diciptakan di bumi, kemudian kamu dimatikan di bumi dan dibangkitkan di bumi. Bumi yang mana? Bumi yang baharu, yaitu akhirat. Jadi harus nyambung ayat demi ayatnya untuk menjelaskan dari ruh pertama kali ditiupkan sampai ditiupkan kembali di bumi yang baharu, yaitu akhirat. Karena kata Allah, seperti itu juga kamu diciptakan, seperti itu juga kamu dibangkitkan. Berarti dengan tiupan kamu diciptakan, ruh tadi, dengan tiupan sangkakala kamu dibangkitkan. Harus nyambung, harus nyambung ayat demi ayatnya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Agar apa? Agar tidak kalian tersesat. Kenapa? Al-Quran itu adalah petunjuk. Al-Quran itu adalah cahaya dari Allah yang diberikan kepada Nabi dan Rasul Muhammad. Untuk apa? Untuk menerangi jalan umat manusia agar tidak tersesat. Dan penjelasannya dijelaskan lagi oleh Nabi dan Rasul Muhammad melalui hadis. Ya, harus nyambung antara ruh diciptakan sampai ruh dibangkitkan dan kamu kekal di surga dan neraka. Nah, seperti itu. Jadi secara singkatnya seperti ini. Anggap saya salah dalam menjelaskan tentang ruh tadi ciptaan Allah, bahwa ruh tadi adalah angin. Angin itu perumpamaannya angin itu udara itu adalah air dalam bentuk gas. Udara yang berkumpul seperti pasukan tadi seperti awan yang berkumpul dengan ditiupnya sangkakala, hujan yang membasahi bumi yang baru. Anggap saya salah. Tidak ada
satupun unsur dari penjelasan saya yang menyekutukan Allah dengan apapun. Nah, perlu kalian, tidak ada dalam penjelasan saya menyekutukan Allah dengan apapun. Karena udara itu ciptaan Allah, udara ciptaan Allah, air juga ciptaan Allah. Tidak ada menyekutukan Allah dengan apapun. Tapi apabila paham mursyidmu itu yang salah, bahwa ruh itu adalah nur bapaknya ruh adalah Nur Muhammad adalah zatnya Allah atau bagian dari Allah, sehingga apa, rahasia Nur Muhammad adalah Allah, zatnya Allah, tercipta dari bagian Allah, maka kalian telah menyekutukan Allah satu dengan Nur Muhammad. Sama seperti ajaran Paulus menyekutukan Allah dengan Isa Al-Masih. Ini kalian menyekutukan Allah dengan Nur Muhammad. Yang kedua, kalian menyekutukan Allah dengan dirimu sendiri, mengaku dirimu Tuhan, bagian dari Allah. Sama seperti Dajjal dan Fir'aun. Tidakkah kejadian Fir'aun itu menjadi pelajaran bagi kalian yang hidup, bahwa nanti jasadmu akan utuh, tidak diterima bumi? Monggo. Yang ketiga, menyekutukan Allah dengan alam semesta. Apapun yang kamu lihat, kamu anggap itu adalah Allah. Melihat Allah. Padahal di dalam surat tersebut jelas dikatakan, Allah itu penguasa langit dan barat dan timur. Dimanapun kamu melihat, disitulah wajah ciptaan Allah. Kenapa ciptaan? Karena ditekankan ayat selanjutnya, bahwa Allah itu menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi bergantung kepada Allah. Segala sesuatu yang bergantung kepada Allah, ciptaan Allah. Dan apa yang kamu lihat di dalam langit dan bumi, beserta isinya yang kamu lihat ini dalam langit, adalah wajah dari ciptaan Allah, bukan melihat Allah. Nah, ini karena Allah itu maha gaib. Kalau kalian bisa melihat Allah yang maha gaib di bumi yang sekarang, berarti batal yang maha gaibnya. Allah maha gaib, dan yang maha gaib itu ada. Wujud itu berarti ada, bukan wujud seperti kita. Wujud itu ada, berarti Allah itu maha gaib. Maha gaib itu ada sesuai Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Kita umat Islam mengimani hal yang gaib. Nah, seperti itu. Jadi seandainya saya salah, saya tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Seandainya mursyid kalian salah, maka kalian telah melakukan dosa yang paling besar, yaitu menyekutukan Allah dengan apapun. Menyekutukan Allah dengan dirimu sendiri, ruh dan jasadmu, menyekutukan Allah dengan Nur Muhammad, menyekutukan Allah dengan alam semesta. Dosa yang paling besar. Dan bersamaan dengan ini juga saya mau mengajak para alim ulama, ayo sama-sama kita benarkan paham-paham yang keliru, yang menyekutukan Allah ini tadi. Luruskan niat, luruskan tekad, bahwa kebenaran itu akan lolos uji dengan apapun ujiannya. Mau diuji dengan apapun akan lolos uji kebenaran. Katakanlah kebenaran, walau pahit kau rasakan. Katakan kebenaran. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Kita tidak butuh pengikut, karena kita pengikut Nabi dan Rasul Muhammad. Kita tidak butuh pengikut. Katakan yang benar-benar, yang salah-salah. Ridhonya Allah jauh lebih besar daripada apa yang ada di alam semesta ini. Seperti itu. Jangan sampai kita terjebak dalam duniawi. Jangan sampai kita terjebak dalam duniawi yang hanya sebentar. Bahwa ada kehidupan yang abadi, yang kekal kamu di dalamnya, yaitu kehidupan di surga dan neraka. Di mana kalau kalian hidup di neraka kalian kekal,
hidup di surga juga kalian kekal, karena janji Allah itu adalah suatu yang pasti terjadi dan pasti akan terjadi. Tadi saya sudah menjelaskan secara detail dari manusia diciptakan atas ruh dan jasad sampai manusia hidup, kemudian manusia dibangkitkan kembali di padang mahsyar dan hidup kekal di surga dan neraka. Inilah proses perjalanan manusia sesuai kata Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 29 dan 30, bahwa orang-orang yang mentuhankan dirinya sendiri berarti Tuhan selain Allah, karena Allah berbeda dari makhluknya. Orang-orang yang mentuhankan dirinya sendiri, yaitu Tuhan selain Allah, akan masuk neraka. Dan orang tersebut disebut dengan orang yang kafir. Orang yang kafir tersebut tidak tahu bahwa dulunya bumi dan langit adalah satu yang padu. Jadi proses bumi yang langit dari satu yang padu tadi sampai 6 masa sampai terciptanya surga dan neraka, urut-urutan 6 masanya. Dan segala sesuatu yang hidup Allah ciptakan dari air. Segala sesuatu yang hidup Allah ciptakan dari air, inilah yang tidak diketahui oleh mursyidmu dan orang yang menganggap dirinya Tuhan. Ada proses di sini. Segala sesuatu yang hidup Allah ciptakan dari air, termasuk setan dan jin dari air, dari api ini. Unsur hidupnya adalah air. Unsur inilah yang tidak diketahui oleh setan, sehingga dirinya merasa lebih baik dari unsur penciptaan Adam yang dari tanah. Sedikit saya jelaskan gimana cara melihat unsur air pada manusia yang dari tanah, jin dan setan yang dari api, kemudian malaikat yang dari cahaya. Saya jelaskan di sini sepintas, kurang lebih seperti ini cara mengilustrasikannya benar, kebenaran dari surat Al-Anbiya ayat 30, bahwa segala sesuatu yang hidup Allah ciptakan dari air. Manusia itu makhluk yang paling sempurna karena terdiri dari 2 unsur air. Pertama jasad. Jasadmu dari tanah. Tanah itu 70%-nya air dalam bentuk cair, 10%-nya air dalam bentuk padat, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sebagian besarnya adalah air dalam bentuk udara, yaitu yang kamu hirup sekarang. Sama seperti jasadmu. Jasadmu ini 70%-nya air dalam bentuk cair. Kemudian di sekeliling udara ini, diselimuti udara, air dalam bentuk gas. Nah, itu baru di jasad. Sedangkan manusia adalah makhluk paling penuh, mempunyai 2 unsur air, yaitu pada ruh tadi ditiupkan. Tiup artinya angin, angin artinya udara, udara artinya air dalam bentuk gas. Sesuai surat Al-Anbiya ayat 30 ya. Berarti manusia mempunyai 2 unsur air. Nah, gimana cara melihat unsur air pada api? Nah, sama seperti itu tadi. Di dalam hujan, ini ilustrasinya masih di hujan. Dalam hujan itu ada namanya petir. Petir itu api. Itulah unsur air pada api. Terjawab ya. Kemudian juga malaikat dari nur. Di dalam hujan ada kilat. Kilat itu cahaya. Itulah unsur air pada apa?